Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Catatan Irwan Sabunu. Kali ini kita masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, Bapak Laude Aswad, di mana pada saat ini kita telah masuk pada momentum tahun 2023 dan pada saat ini kita tahu bersama kemarin kita baru saja kedatangan belasan mahasiswa Korea dan mereka tidak sendiri tapi juga bersama dengan anggota DPRD dari Kota Anyang. Nah, terkait dengan kedatangan mereka ke sini, apa yang Pak Kadis bisa lihat dengan kedatangan mahasiswa Korea tersebut, Pak Kadis? Ya, baik. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para penonton dimanapun, penggemar channel ya, Irwan Sabunu, dimanapun berada, baik. Terima kasih ya. Pertama bicara dunia pendidikan ini memang berbicara terus yang berkembang terus dan tidak akan pernah berakhir. Berbicara dunia pendidikan. Nah, apalagi misalnya pendidikan zaman sekarang ini kan terus berubah, berkembang terus, sehingga di daerah juga mau tidak mau harus juga melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Begitu pesat harapan dan tantangan masyarakat terkait dengan kualitas layanan pendidikan terus meningkat. Nah, di sisi lain kami juga belum sepenuhnya bisa mengimbangi tuntutan dan harapan masyarakat itu. Oleh karena itu, dengan komitmen yang tinggi, kita akan selalu bersama-sama bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Nah, berkaitan dengan kerjasama dengan Korea yang juga baru-baru ini kedatangan mahasiswa, saya kira ini juga merupakan salah satu wujud kepercayaan pemerintah Korea terhadap pemerintah Kota Bau-Bau. Artinya apa? Di mata pemerintah Korea, Bau-Bau juga diperhitungkan dalam arti bahwa bisa diajak sebagai mitra. Karena juga Bau-Bau mampu menyesuaikan diri dengan apa dan perkembangan yang terjadi. Sehingga terdapat kesepahaman antara pemerintah kota dan pemerintah Korea terhadap peningkatan dunia pendidikan ini. Nah, ini bukan tiba-tiba saja begitu, tapi sudah digagas sejak awal. Sehingga kita juga mengapresiasi pemimpin terdahulu, wali kota terdahulu yang sudah menggagas ini. Karena kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu yang berhasil ke depan, harus sekarang kita mulai. Tidak bisa kita menaruh sekarang, kita mau petik besok. Tidak bisa kita taruh pagi, petik sore. Tidak bisa terima kiri, sorong kanan. Harus investasinya dari sekarang. Nah, ini kita menikmati. Oleh karena itu kita mengapresiasi juga soal kerjasama ini. Gitu, kira-kira begitu. Nah, berkaitan dengan kedatangan mahasiswa yang lalu, tentu juga ini menjadi contoh yang baik bahwa Bau-Bau juga membuka diri dengan dunia luar. Terbuka Bau-Bau sebagai kota tentu terbuka untuk dengan dunia luar. Nah, ini tantangan bagi kita bahwa bagaimana memastikan bahwa walaupun budaya luar atau dunia luar ini bisa masuk dengan begitu masif melalui media sosial atau langsung, tetapi juga kita harus mampu memfilter, harus mampu mempertahankan diri sehingga kita tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif begitu. Tapi terhadap kunjungan mahasiswa saya kira ini kita apresiasi dan ini bicara trust, bicara kepercayaan. So kalau pemerintah Korea tidak percaya dengan Kota Bau-Bau, masih banyak daerah lain. Ya. Ini, nah oleh karena itu mari kita menjaga komitmen, menjaga nama baik, menjaga kepercayaan ini, sehingga kedepannya bisa kita tingkatkan lagi, bukannya sebatas bicara pelestarian aksara
aksara Hangul misalnya, atau penggunaan aksara cia-cia misalnya dalam bahasa Korea. Tetapi bisa kita tingkatkan dengan kerjasama yang lebih besar lagi. Kira-kira begitu. Ya, tadi Pak Kadis menyinggung soal dunia pendidikan. Dan bicara dunia pendidikan tadi kaitannya dengan mahasiswa Korea tadi, kita juga sekarang sudah punya perpustakaan. Yang itu juga peran dari Korea yang punya wujud nyata terkait dengan hal itu. Nah, gimana yang bisa Pak Kadis bahas soal itu? Tentu ini juga menjadi dampak atau manfaat tambahannya. Karena kepercayaan tadi itu. Karena kita juga mampu meyakinkan pemerintah Korea. Ini juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota sekarang ini, Pak Laude Ahmad Munianse, yang terus mempercayakan kepada kita untuk melakukan, kalau bahasa membuka diri, begitu, dengan dunia luar. Siapapun dia, sepanjang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, sepanjang itu kita akan terima. Nah, ini yang kita maksud bahwa manfaat lainnya akibat karena yang diterapkan oleh wali kota terdahulu, kita sebut saja misalnya Bapak Dr. MZ Amirul Tamim, karena di masa beliau dulu digagas ini. Nah, sekarang kita menerima manfaatnya. Ya, sekali lagi, investasi itu tidak bisa taruh pagi terima sore, butuh waktu. Dan untuk mencapai itu ada milestone, ada tahapan-tahapan yang disiapkan kita. Nah, tahapannya kita sepakati, pemerintah Korea anak kita menyiapkan apa. Nah, terkait dengan perpustakaan yang baru selesaikan oleh sebuah yayasan di Korea ini, perpustakaan dibangun di Kecamatan Lea kebetulan. Untuk ukuran kita luar biasa lah ini, begitu. Walaupun tidak seperti perpustakaan megah di beberapa daerah itu, tapi untuk kelas Kota Bau-Bau kita anggap ini sebuah kepercayaan, manfaat tambahan yang kita peroleh oleh pemerintah Korea. Karena kepercayaan tadi, karena komitmen Kota Bau-Bau terhadap dunia pendidikan, begitu. Nah, mari kita jaga kepercayaan ini. Nah, manfaat lainnya tentu juga kami sudah menawarkan, sudah mengajukan bahwa kalau masih ada program lain setelah misalnya bagaimana sekolah cia-cia, kemudian perpustakaan ini, kalau masih ada yang lain juga, ya silakan, pemerintah Kota Bau akan membuka diri. Kira-kira apa lagi? Kita sudah tawarkan. Dan kalau membutuhkan semacam komitmen baru, Bapak Wali Kota Laude Ahmad Munianse siap untuk menindaklanjuti itu dan mengarahkan kepada saya bahwa supaya membuka diri sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Ya. Gitu. Nah, ini kan Pak, perpustakaan ini kan tidak hanya bicara soal gaya lama yang hanya dalam bentuk buku literasi biasa, tapi juga ada digitalisasi, kemudian juga ada atraksi dalamnya. Gimana Bapak melihat itu? Iya, jadi sejak awal pembangunan perpustakaan yang difasilitasi oleh GNI ini, Gugan Nurani Indonesia, selaku project manager di sini, kemudian dari sana oleh Kyobo, sebuah lembaga yang konsen di dunia pendidikan ini. Memang perpustakaan ini dirancang tidak hanya menjadi tempat membaca seperti di masa lalu, tapi sudah disiapkan, sudah digital sebetulnya. Jadi sudah disiapkan, servernya sudah ada, PC sudah disiapkan puluhan unit, tinggal kita melatih. Sementara sekarang kita sudah berbagi peran dengan Dinas Perpustakaan selaku instansi teknis yang membina tentang pustakawan kita. Kita sudah berbagi peran. Dinas Pendidikan menyiapkan sarana prasarananya, di Dinas Perpustakaan menyiapkan tenaga pustakawannya. Nah, perpustakaan ini seperti saya katakan tadi bukan hanya tempat membaca buku, memang disiapkan untuk tempat semacam pementasan. Ada ruangan untuk atraksi bagi anak-anak TK, SD maupun SMP atau SMA atau SMK. Jadi bukan ruang. Apalagi dengan salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar ini misalnya. So, kalau kita ikuti pembelajaran di satuan pendidikan SMP ini atau SD ini, anak-anak kalau belajar tema tentang menari, memang anak-anak harus menari. Nah, di sana disiapkan media itu. Jadi kalau
anak-anak kita, murid kita membaca tentang bagaimana membuat kue-kue tradisional khas Wolio itu, dia harus praktekkan dia. Nah di sana dibuka ruang. Begitu. Kalau anak-anak belajar tentang bagaimana tema soal kearifan lokal, prosesi, misalnya tauraka itu, ya dia harus praktek. Nah salah satunya di sana disiapkan tempatnya untuk itu. Jadi ini yang terus kita sosialisasikan sehingga perpustakaan Kyobo bantuan dari Korea ini bisa digunakan untuk semua sekolah di Kota Bau-Bau ini. Nah, ini kita waktu dekat kita akan undang supaya sama-sama kita meninjau di sana, gitu. Karena memang gedungnya lumayan bagus lah, juga jangkauannya tidak terlalu jauh. Tapi kita berharap bahwa perpustakaan Kyobo yang sekarang ada di TK Pembina Lele ini menjadi perpustakaan milik pemerintah Kota Bau-Bau. Suruhnya ke sana, utamanya adik-adik kita di satuan pendidikan TK, SD maupun SMP, termasuk SMA, SMK kita buka ruangnya. Berarti tidak salah kalau kita sebut ini perpustakaan masa depan gitu Pak? Iya, bisa jadi. Nah, masa depan. Ya. Nah, kemudian Pak, kaitannya dengan mahasiswa Korea tadi dan kedatangan mereka di sini juga kan mereka membawa kebudayaan mereka. Ya. Dan kita juga punya budaya, karena mereka juga sempat menghadiri festival yang kita adakan di sini. Gimana Bapak melihat hal tersebut Pak? Saya kira dari segi misalnya promosi budaya, sebetulnya kita mendapat manfaat gratis kita. Promosi gratis di Korea. Artinya idealnya kita juga harus datang ke Korea. Saya berharap kita juga datang menari di Korea. Kita datang bagaimana kita kande-kande di Korea. Begitu. Nah, tapi langkah awal dengan datangnya mereka, dengan ikutnya mereka di event-event kesenian di sini, sebetulnya dari segi marketing kita mendapat promosi gratis sebetulnya, tidak ada biaya. Karena saya yakin mereka apa yang dia lihat pasti dia akan ceritakan di sana. Pasti dia akan kalau ada video pasti dia akan tayangkan di kampusnya mereka. Wah inilah Bau-Bau, inilah tradisi Kota Bau-Bau, inilah atraksi budaya Bau-Bau, inilah ekspresi kebudayaan Kota Bau-Bau. Begitu. Jadi ya tentu saya sangat mengapresiasi lah, karena saya tadi ini promosi gratis ini, gitu. Tidak ada biaya. Mereka datang ke sini dengan biaya sendiri, semua kita cukup sambut. Begitu kita ciptakan suasana yang aman, yang nyaman, sehingga tenang mereka datang berbelanja di sini, begitu. Tapi sekali lagi terkait dengan kehadiran mereka dalam beberapa event kemarin budaya itu, ini sebetulnya promosi gratis bagi pemerintah kota, tentu di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Korea yang datang kemarin, secara umum di pemerintah Korea. Dan saya juga berharap satu waktu kita juga menggagas itu. Bukan lagi saatnya kita kande-kandea di sini. Sudah saatnya kita harus kande-kandea di kedutaan besar Indonesia di Korea. Begitu. Bawa talang di sana. Kita bawa bikin lapa-lapa di sana. Baru kita kande-kandea di sana. Supaya memang butuh marketing ini. Dalam dunia pemerintahan memang tidak ada istilah marketing. Tapi mengadopsi caranya boleh. Promosi, bagaimana orang dia mau tahu kalau kita tidak promosikan? Memang ada dunia media sosial betul. Tentu media sosial juga kita manfaatkan dengan mengundang influencer, orang-orang yang terkenal untuk membantu. Tapi kalau kita ingin menukik tentang promosi ini, kita harus berani kande-kande di kedutaan Indonesia di Korea, di kedutaan besar Indonesia di Italia misalnya. Begitu. Apalagi kita mau menyiapkan Benteng Wolio Buton ini sebagai salah satu warisan dunia. Nah, kantor UNESCO kan ada di Italia ini. Kita pergi saja kande-kande di sana, kita galangi di sana. Umpama ini. Kira-kira begitu. Dan ini butuh kolaborasi, butuh kerja bersama. Karena berbicara kebudayaan, berbicara dunia pendidikan ini tidak bisa sendiri. Butuh lintas sektor untuk bersama-sama sehingga target-target kita yang sudah direncanakan di RPJM di awal bisa kita capai bersama.
Berarti Pak bisa dikatakan bahwa kehadiran mereka di sini itu semakin meneguhkan positioning kita untuk go global, go internasional gitu Pak. Dan itu tadi itu kita tidak lagi berpikir itu di tingkat lokal aja, tapi kita sudah bisa ke luar negeri untuk menyampaikan itu, walaupun ini dalam konteks sister city kita dengan Korea. Iya, saya kira sependapat itu. Yang saya ingin sampaikan adalah tidak boleh kita pasrah dengan kondisi seperti ini. Artinya kita hanya menerima kunjungan, menerima kedatangan. Harus ada umpan balik juga. Ya. Begitu. Ya umpan baliknya kita ke sana, kita perbaharui lagi komitmennya, MOU-nya. Di samping penggunaan aksara Cia-Cia misalnya dalam Hangul, dalam bahasa Korea ini, kira-kira apa lagi? Kemarin sebenarnya tanya soal perpustakaan. Ya. Bahwa ini oleh lembaga non pemerintah, iya. Tapi ini sebagai dampak kepercayaan awal tadi. Bau-bau tidak diragukan lagi soal komitmen terhadap dunia pendidikan. Dan terus tidak bisa hanya perpustakaan. Akan kita ingin lebih besar lagi manfaat yang kita peroleh ini. Nah, kira-kira itu yang tambahan terkait dengan Korea. Nah, Pak, kan ini Korea ini terkenal dengan negara yang maju di bidang otomotif, kemudian juga di bidang dunia digital, handphone mereka kelas atas. Nah, kira-kira tadi bicara soal milestone berikutnya atau langkah apa ke depan yang kita bisa lakukan, apa bisa akan ke sana Pak arahnya nanti kira-kira yang bisa kita dapat manfaat dari itu semua? Ya, saya kira ini tentu ini adalah impian angan-angan bersama dan butuh kolaborasi, butuh dukungan para pemangku kepentingan yang lain. Tapi apakah ide ini menjadi kesepahaman bersama, ya nantilah kita bahas. Tapi bau-bau seperti sampaikan tadi mendapat kepercayaan sebetulnya dari Korea, sehingga kita harus menerima manfaat lebih besar lagi dari kepercayaan itu. Nah, kita tinggal lihat gitu kira-kira apa lagi yang sesuai, tentu sepanjang tidak mengikatkan diri misalnya. Boleh kita bekerja sama tapi tidak mengikat diri. Nah, saya kira itu banyaklah pengalaman kita. Nah, oleh karena itu ini komitmen bersama sehingga manfaat lain itu yang kita harapkan. Tapi sekali lagi mari kita jaga kepercayaan ini. Dan tentu ini Korea menjadi semacam batu loncatan. Ya. Misalnya, apalagi kita berharap misalnya setelah Korea, ya bisa jadi kalau ini di Asia mungkin mitra ada lompatan negara apa lagi kira-kira. Karena Korea sudah bisa menjadi garansi bahwa Korea sudah mempercayai kita keaman lagi. Nah, apalagi Korea bicara soal teknologi kan luar biasa. Alat-alat komunikasi yang canggih juga lahir dari Korea ini. Nah, tentu ini juga kita akan jajaki kira-kira kita masuk dalam wilayah apa misalnya. Untuk manfaat tambahannya. Dengan terkait mendukung digitalisasi pendidikan misalnya. Ini juga butuh pembahasan lebih lanjut. Dan tentu ini kita koordinasikan misalnya kementerian. Kira-kira apa lagi. Tapi sekali lagi kepercayaan ini jangan hanya dimanfaatkan begitu saja. Hanya diterima, tapi kita harus mendapatkan manfaat lebih besar lagi. Apalagi sudah bilang tadi, Korea Selatan, Korea ini kan begitu masif pembangunannya. Teknologinya luar biasa. Alat-alat komunikasinya banyak yang bermerek besar dari sana, sehingga kita berharap kita bisa mendapatkan manfaat berikut dari kecanggihan teknologi di sana. Tapi harus dimulai. Memulai dari yang kecil. Karena dulu juga awalnya kalau kita baca dari hal kecilin. Bicara kerjasama sister city, kemudian berkembang. Begitu. Tapi saya punya cita-cita tadi itu kita bisa kande-kandea di sana. Kita pikul talang ini kita bawa di sana. Baru kita kira-kira begitu. Berarti Pak bisa diambil benang merah di sini bahwa walaupun kita dari Kota Bau-Bau dengan jalan Sister City ini, bahwa kita sebenarnya punya kelas yang sudah level dunia begitu ya. Dan ini juga mungkin harus ada perubahan mentalitas dari anak didik kita bahwa mereka walaupun ada di Bau-Bau tapi sesungguhnya mereka itu punya kualitas yang kelas dunia seperti itu mungkin Pak ya. Betul. Jadi juga menjadi modal bagi anak-anak kita supaya tidak berkecil hati.
Pokoknya kita kan dipercaya ini. Artinya di kacamata mereka kita ini juga sudah setara dengan kota-kota maju lainnya. Begitu. Ini juga modal bagi kita sehingga tidak usah kita kecil hati walaupun kita berada di bagian tengah Indonesia ini misalnya. Begitu. Tapi pemerintah Korea percaya kepada kita. Ya. Nah, mudah-mudahan juga ini menambah kepercayaan bagi yang lainnya kira-kira. Tapi ini bagi anak-anak kita semacam pengungkit, begitu, bahwa kita dipercaya sehingga anak-anak didik tidak usah kecil hati, begitu, semangat tetap. Kira begitu. Nah, kita bergeser ke hal lain, Pak. Ini juga masih ada kaitannya dengan pendidikan, bahwa kemarin dengan kepadatan jumlah penduduk di bilangan Palagi Mata, Pak Wali Kota mengusulkan agar di sana dibangun SD sehingga ada centralized pendidikan juga di sana. Gimana Dinas Pendidikan menyikapi hal itu, Pak? Jadi baik, terima kasih kepada Pak Wali Kota ya soal komitmen terhadap dunia pendidikan. Jadi terkait rencana Pak Wali untuk membangun sekolah di kawasan Palagi Mata sana, sebetulnya saya 2-3 minggu lalu sudah menugaskan anggota saya, tim saya untuk berkoordinasi dengan bidang aset untuk memastikan lokasi yang clear sebelum kita bangun di tahun 2024. Nah, ini saya setuju sekali dengan kebijakan Pak Wali, juga bagaimana mendekatkan, memotong rentang kendali jarak terhadap masyarakat tinggal di kawasan perumahan di sana. Karena kalau Pak Irwan perhatikan, pembangunan perumahan di Kota Bogor begitu masif. Ya, saya juga tidak ingin mengatakan tidak terkendali, tetap terkendali, tapi begitu laju, begitu cepatnya ini pertumbuhan kawasan perumahan. Ini harus dibarengi dengan intervensi pemerintah, khususnya menyiapkan sarana pendidikan. Kita dekatkan dengan kawasan perumahan, sehingga anak-anak sekolah yang berada di kawasan perumahan tidak lagi harus ke pusat kota ini untuk menyekolahkan anaknya. Begitu jauh. Sehingga insya Allah kita tidak mendahului yang Maha Kuasa, tapi kita sudah mulai siapkan ini di 2023 ini, kita susun, kita siapkan tanah perencanaannya. Malah saya menawarkan dengan SMP, begitu. Sebenarnya sudah ada SMP 14 di kawasan sana, tapi untuk perumahan di atas itu memang butuh kita siapkan dari sekarang. Jangan nanti kita butuh SMP baru kita cari lahan. Begitu perkembangan meningkat, sudah kita bangun, tapi lahan sudah siap. Tapi yang kita prioritaskan ini bangunan sekolah dasar dulu. Kalau TK kita sudah bangun di sana, sudah kita dekatkan. Gitu. Nah, ini juga pembangunan SD di kawasan Simpang 5 sana juga bagaimana mendukung komitmen Mas Menteri soal Kementerian Pemerintah Pusat soal zonasi. Begitu. Jadi dengan adanya SD di sana, maka masyarakat di sana juga punya ruang untuk sekolah di dekat rumahnya. Tentu dari segi jarak tidak ada lagi kendala. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang juga teman-teman saya di ASN kadang-kadang tinggal di perumahan sana harus jam tertentu menjemput anaknya misalnya karena jaraknya. Kita tidak larang itu. Karena anak juga ini penting, apalagi bicara pendidikan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi karena jarak tadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Butuh intervensi pemerintah. Jangan pengembang sudah bangun perumahan, sudah membantu masyarakat untuk menciptakan, menyediakan perumahan. Kita hanya menonton saja. Jadi sudah upaya pemerintah. Bukan hanya sekolah mungkin. Pos-pos pengamanan kita dekatkan di situ. Pasar-pasar kita coba buka sepanjang tidak melanggar ketentuan. Ini salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka utamanya di kami bagaimana memotong rentang kendali jarak yang begitu jauh. Yang berikut soal bagaimana mendukung komitmen soal zonasi ini. Saya bayangkan tinggal di perumahan yang sudah dekat hampir di kabupaten sebelah, kan sudah dekat sekali itu dengan kelurahan dengan desa di Buton Selatan. Masih sekolah di sini. Ya sekarang sih ya mau tidak mau harus sini. Tapi
intervensi pemerintah, peran pemerintah dalam menyiapkan itu harus ada. Dan tidak bisa ditawar-tawar, tidak ada kecuali. Ini dunia pendidikan. Begitu. Ini bicara bagaimana mendukung, mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Saya dalam beberapa pertemuan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 itu Batan 45 terkait dengan alokasi dana pendidikan ini hanya urusan pendidikan. Disebut langsung minimal 20%. Begitu besarnya perhatian para pendiri negara dan pemerintah kota komitmen untuk itu. Kita selalu diberikan porsi anggaran tidak pernah berada di bawah 20%. Nah, gitu. Memang belum cukup karena juga kita masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus. Tetapi ini merupakan komitmen pemerintah kota terhadap dunia pendidikan. Salah satunya Pak Wali yang memerintahkan kepada kami dan kami sudah tindak lanjuti. Mudah-mudahan waktu dekat kita dapat lokasinya yang karena lokasi untuk bangun sekolah juga ini kita harus lihat juga. Tidak bisa juga sembarang lokasi karena bicara safety-nya anak-anak, bicara kenyamanan, bicara aksesnya. Kita lihat. Tapi saya yakin masih banyak tanah-tanah pemerintah yang sudah dibebaskan ada di sana. Kita tinggal mudah-mudahan dalam selesai ini kegiatan audit ini kita akan tinjau langsung. Ini komitmen wali kota dalam mendekatkan sarana pendidikan dengan kantong-kantong masyarakat dengan pusat-pusat pemukiman. Jadi ini sekaligus jawaban bagi masyarakat dari sana. Jadi tidak usah khawatir. Dinas pendidikan tetap punya action untuk itu. Ya.